warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang lain mau berdiri, saya bisa berdiri. Mudah-mudahan tanda-tanda orang sehat, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu narasumber Bu Nurul Khoiriyah, dulu sarjananya itu sarjana sastra Inggris. Pertama saya ketemu di SMA. Sekarang diganti sarjana apa, Bu? SD. Jadi SPG, SPD, SD. Oh, tidak ada. Jadi itu Nurul Khoiriyah SPD. Kalau Bu Endah Wahyuni, sarjana ekonomi, sarjana pendidikan double. Orang tua ini sarjananya double. Mudah-mudahan yang punya nilai tinggi, yang punya nilai plus, kesarjanaannya menjadi keberkahan ilmu dalam hidupnya. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah yang ada di SMP maupun MTS. Bulan MTS belum hadir. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih karena saya didaulat oleh Bu Husni, wakil sekalian Pak. Oh ya, beliau kan tuan rumahnya, harus ada sambutan, tapi disuruh mewakili saya. Ya, selamat datang di SMP Negeri 4 Satap Tanjung Palas Utara yang sekarang sudah berubah dengan ekosistemnya yang baik. Mudah-mudahan menjadi ladang untuk amal jariahnya Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 4 Tanjung Palas Utara. Yang kedua, bahwa kami ingin tahu kekuatan-kekuatan yang ada di MGMP. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, kita sepakati MGMP ini adalah wahana tempat untuk mengembangkan keprofesian yang berkelanjutan. Itu kita pahami dulu. Jadi ketika pengurus MGMP tidak mengambil dari luar, artinya orang internya Tanjung Palas Utara, saya lebih bangga. Karena apa? Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di TPU ini. Jadi saya memberikan semangat atas kebersamaan ini di dalam MGMP ini, dalam persatuan guru-guru SMP dan MTS Kecamatan Tanjung Palas Utara. Tetap semangat, menjaga kekompakan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Atas izin Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MGMP pada hari ini Selasa 27 Agustus 2024 secara resmi dibuka. Mohon maaf kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam dan bahagia untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu untuk waktunya saya melaksanakan diseminasi tentang budaya positif.
Oke, apakah kita masih fokus atau tidak ya? Tolong diperhatikan. Kira-kira apa warna lingkaran yang paling kecil, Bapak Ibu? Merah. Sepakat semuanya warna merah. Jawabannya apa, Pak Jaina? Hitam, Bapak Ibu. Pak Jaina yang masih fokus ternyata. Pokoknya yang lain kapan disoma. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan warna lingkaran yang paling kecil warnanya apa? Hitam, karena di sini ada lingkaran kecilnya yang berwarna hitam. Jadi bukan merah, bukan kuning, bukan biru. Karena pertanyaannya kan warna lingkaran yang paling kecil. Bukan. Ya, jadi ada huruf O di sini yang paling kecil. Jadi, udah ya? Bisa fokus kembali kita? Oke, kita segerakan saja. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya apa itu tentang budaya disiplin budaya positif. Jadi konsep intinya itu ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, lalu ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas pada diseminasi kali ini. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu paradigma baru? Jadi itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan pada proses pembelajaran itu kita sebagai guru sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara menuntun murid agar pembelajaran itu dapat berpihak pada murid, dapat berfokus pada murid dan murid bahagia. Seperti itu. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Biasanya kita berpikir bahwa guru itu dapat mengontrol murid atau semua penguatan positif yang kita lakukan itu akan bermanfaat untuk murid. Ya, ada juga lagi mungkin pemikiran bahwa kritik dan membuat rasa bersalah kepada murid itu dapat menguatkan karakter. Wah, karakter saya kuat nih karena sudah terlatih dibully gitu. Jadi dan yang terakhir bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi ini semua adalah ilusi, Bapak Ibu. Jadi ini tidak tepat karena kontrol itu kita pada dasarnya tidak bisa mengontrol orang lain, apalagi murid. Ya, yang bisa kita kontrol itu hanya diri kita sendiri. Seperti itu. Biasanya kita berada pada posisi ini, Bapak Ibu. Mengubah paradigma stimulus respon, kita berada pada stimulus respon. Ini diharapkan dapat berubah ke pendekatan teori kontrol. Ya, di sini yang pertama itu ada realitanya kebutuhan kita sama menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita itu semuanya berbeda. Atau ada lagi contoh lain, misalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut pendekatan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi perilaku apapun itu, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau menurut pendekatan teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi kembali lagi pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol murid kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Kalaupun mereka melakukan apa yang kita inginkan, kembali lagi motivasi pada diri siswa itu melakukannya karena apa?
Ya, apakah karena memang dia ada kesadaran dari dalam dirinya atau faktor kita gurunya yang memerintahkan? Itu ada berarti ada faktor ekstrinsik yang mengubah siswa tersebut seperti itu. Bapak Ibu, selanjutnya ada tentang disiplin positif. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada embel-embel bahwa nanti kamu akan dikasih imbalan atau reward kalau kamu tidak melakukan, nanti ibu hukum, atau misalnya awas ya kalau kamu begini seperti itu. Lalu sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsik yang dimaksud ini adalah motivasi dari dalam diri yang timbul memang adanya kesadaran diri. Kalau motivasi ekstrinsik berarti itu masih faktor dari luar atau lingkungan seperti itu. Di sini ada kata-kata nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang kita sepakati di luar tanpa melihat suku bangsa, bahasa, agama ataupun perbedaan-perbedaan lainnya. Ya, ini adalah yang disepakati. Salah satu yang paling dekat kepada kita implementasinya itu nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil belajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi seperti beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu salah satu contoh nilai kebajikan. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Masih banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang lain, tapi ini ada tiga saya ambilkan contoh untuk nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, kebutuhan dasar manusia. Ada pembahasan tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar yang harus dimiliki? Itu yang pertama, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ya. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ada kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Apa saja yang meliputi 5 kebutuhan dasar pada manusia ini? Jadi untuk bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Jadi misalnya nih ada contoh, kita mendapati siswa kita berada di jam pertama lemas, tidak nyaman, ngantuk di jam pertama kita mengajar. Bisa jadi kebutuhan dasar bertahan hidupnya ini belum terpenuhi. Kenapa? Karena dia bisa jadi belum sarapan dari rumah. Seperti itu, salah satu contohnya. Lalu yang kedua adalah kasih sayang. Meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu ada penguasaan di sini, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan ingin didengar. Ya, kalau kebebasan, dia ada mandiri, memiliki pilihan, dia punya pilihan, dia dikasih pilihan, mencoba hal baru
dirinya, dan yang terakhir adalah kesenangan yang meliputi siswa itu loh senang bermain, humor, antusiasmenya tinggi, dan sering tertawa seperti itu. Jadi bisa jadi di dalam kelas kita ada siswa yang seperti ini, ya. Berarti kebutuhan dasar kesenangannya yang perlu diperhatikan. Baik, Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya kita jelaskan hanya seperti ini, kita masih belum masuk. Coba kita ilustrasikan kebutuhan dasar apa kira-kira yang ingin dipenuhi, Bapak Ibu. Jadi misalnya ada ilustrasi, ada siswa berkata, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung di sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru ya jadinya. Ketika ada siswa berbicara begitu kepada temannya atau berbicara kepada ibu guru yang lainnya yang dia merasa dekat, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa tersebut, Bapak Ibu? Kasih sayang, kesenangan, kebebasan, yang mana? Ayo, ada 3 jawaban ini ya. Ada kasih sayang, ada kesenangan, ada kebebasan. Coba kita perhatikan di sini, Bapak Ibu. Kesenangannya menyanyi terganggu karena kata-kata jangan nyanyi di kelas seperti ini. Ya, jangan bersenandung di kelas pada saat mengerjakan tugas. Kebiasaan kita adalah seperti itu. Jadi ada kebutuhan dasar siswa yang tidak terpenuhi pada kesenangannya. Lalu ilustrasi yang kedua, Bapak Ibu, jika ada siswa yang berkata, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru loh, atau saya pakai potong rambut model terbaru nih, kok nggak disapa ya sama ibu A gitu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang perhatian, kasih sayang, kita lihat ya, cinta dan kasih sayang. Benar kan? Kalau cinta dan kasih sayang benar semua ya. Lanjut yang ketiga. Aku kesal, gambarku tidak rapi padahal. Sedangkan ibu guru nunjukinnya ke teman-temanku di depan kelas. Mana? Kecewa. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi nih Bapak Ibu? Harga diri, masuk ke mana itu? Penguasaan. Kita lihat ya. Iya benar. Lebih kepada penguasaan. Apakah masih ada ilustrasi selanjutnya? Oke, masih ada satu. Aku bosan, masa cuma belajarnya cuma gitu-gitu aja di dalam kelas terus deh. Dengerin ibu guru aja di kelas gitu. Kalau ada kata-kata seperti ini, kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Bapak Ibu? Kebebasan. Apakah benar? Iya, benar sekali. Kebebasan. Jadi di balik perilaku siswa itu, ya, ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi, bisa jadi dia berperilaku berbeda atau menyimpang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini sebelum ke sini saya punya kuesioner nih Bapak Ibu, boleh diambil nanti sampel hanya 20 saya fotokopikan. Ini boleh dicoba ke siswanya. Jadi bisa dilihat mungkin siswa Bapak Ibu nanti kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi, ya. Jadi ini oleh-olehnya. Kalau kuesioner soal nomor 1 dan nomor 10, oke nanti saya ambil dulu, bagi dulu deh. Boleh diisi juga Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri juga boleh nyoba. Kebutuhan dasar apa kira-kira yang mungkin belum terpenuhi. Buat ya. Pak Goni disuruh isi. Siapa tahu banyak
Biar ngomong. Enggak, ini dicoba di rumah. Bapak Ibu, jadi itu ada kuesioner programnya. Kita sendiri ataupun siswa kita bisa mengisi kuesioner tersebut, Bapak Ibu. Jadi untuk pertanyaan siswa. Bentar ya, saya ambilkan dulu. Bapak Ibu, untuk soal nomor 1 dan nomor 10 itu adalah membahas tentang kebutuhan dasar kasih sayang. Ya, untuk soal nomor 1 dan nomor 10 itu kebutuhan dasar tentang kasih sayang. Untuk nomor 11 sampai nomor 20 itu kekuasaan. Yang 21 sampai 30 itu tentang kebebasan. Dan yang nomor 31 sampai 40 itu tentang kesenangan. Kita boleh merefleksikan diri kita. Mungkin kita dulu mengisi seperti itu, atau nanti dilihat ketika kita memberikan kuesioner ini untuk diisi oleh siswa, bisa sambil didampingi. Kadang-kadang kan anak-anak kalau melihat soal banyak malas membaca ya, takutnya malah ketika kita berharap bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang kurang, karena mereka memilih sembarang, jawabannya jadi tidak tepat seperti itu. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, jadi itu untuk oleh-olehnya di rumah. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja tadi Bapak Ibu? Nomor 1 kesenangan. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat penguasaan. Dan yang terakhir benar, bertahan hidup. Terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini jawabannya benar semua ya. Kita lanjutkan ke motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi misalnya ada siswa yang hari ini terlambat, ya, terlambat. Setelah ketemu sama guru pikirnya besok dia terlambat. Apakah kita meyakini bahwa ketika dia tidak terlambat itu motivasi apa yang ada pada dirinya yang merubah perilakunya? Kira-kira apakah yakin kita kalau dia itu tidak terlambat lagi karena memang keluar motivasi dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik dalam dirinya bahwa saya harus menghargai diri saya sendiri nih, harus mendisiplinkan diri saya nih, makanya saya tidak terlambat lagi? Ataukah bisa jadi dia tidak terlambat lagi karena takut tidak nyaman bertemu dengan guru piket misalnya, atau takut dihukum, terlambat cuci WC, bisa jadi besoknya dia turun tepat waktu, tapi kita tidak tahu apa yang mendasari perilakunya tersebut. Jadi ada 3 motivasi Bapak Ibu yang mendasari perilaku kita dan murid ya, perilaku manusia pada umumnya. Jadi ada motivasi ekstrinsik yang dari luar, ya,
karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau ingin mendapatkan penghargaan. Oh iya, besok siapa yang tidak terlambat, nanti Bu Ulan kasih jajan di kantin, boleh pakai nasi 1. Dia tidak terlambat. Berarti ada motivasi di balik ketidakterlambatannya. Motivasinya apa? Imbalan. Ada nasi di kantin yang menunggunya kalau dia tidak terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebaiknya motivasi perilaku yang pada manusia itu intrinsik. Lahir dari dalam diri kita sendiri. Mau kita melakukan apakah, mau ada Pak Edi di depan gerbang itu ya sudah, karena memang saya mau turun pagi, bukan karena takut Pak Edi. Pak Edi nunggu gerbang setiap hari Bu, 6:30 sudah standby gitu di absenin, jam 7 belum ada. Jadi kami turun ya memang seperti itu. Kalau memang tidak bisa turun cepat ya terlambat turun seperti itu. Jadi bukan karena ada ember-ember ketidaknyamanan atau takut dimarah kepala sekolah seperti itu. Pada motivasi perilaku manusia ada 3 istilah yang dibahas pada diseminasi kali ini. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Bapak Ibu, saya yakin untuk hukuman dan konsekuensi kita sudah familiar dengan hal ini. Ya, karena mungkin kita sudah mengimplementasikan hal itu. Untuk restitusi sama Bapak Ibu, saya juga baru mengetahui ada istilah restitusi pada pembelajaran modul kali ini. Bahkan Bu Indra tahun lalu lupa tuh. Padahal membahas tentang restitusi. Karena sudah tidak didalami, jadinya malah lupa. Apa perbedaan dari ketiganya? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Ya, kita melakukan hukuman itu secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan kita tidak melibatkan murid ketika mau menghukum siswa. Kamu mau hukuman apa gitu? Ya, bersifat satu arah, biasanya dari gurunya. Berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya, anak terlambat upacara. Mungkin nih, kalau saya ya, hormat yang bendera. Orang yang lain sudah upacara, kamu baru dapat. Berdiri dulu di situ sampai jam pertama selesai. Itu salah satu bentuk hukuman. Ya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi ini lebih terencana. Kenapa? Karena konsekuensi ini disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman Bapak Ibu. Ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya nih, ada contoh kasus. Ada siswa yang berkelakuan atau melanggar peraturan sekolah. Kalau dalam skala berat, ada konsekuensi di dalam tata tertib bahwa anak tersebut harus diskor selama 3 hari. Tetap dilakukan Bapak Ibu, namanya saja konsekuensi, ya, konsekuensi. Tapi apakah ini membuat murid nyaman? Belum tentu. Bahkan mungkin tidak. Ya. Lalu yang ketiga adalah restitusi. Nah, kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Apakah semua permasalahan bisa diselesaikan dengan restitusi, Bapak Ibu? Tidak. Restitusi tidak bisa digunakan kalau pelanggaran siswa itu adalah pelanggaran berat. Seperti itu, ya. Baik, selanjutnya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Di sini ada beberapa tindakan guru. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kalau meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu, termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Luar biasa sekali Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia. Ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu.
Jadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi ternyata posisi kita sebagai guru itu ada posisi kontrolnya. Jujur, kalau saya merefleksikan diri saya, Bapak Ibu, saya pernah berada di posisi penghukum. Ya, saya pernah berada di posisi membuat siswa itu merasa bersalah. Saya juga pernah berada di posisi teman-teman pemantau. Nah, yang paling jarang ini belum terjamah nih, jarang terjamah nih di manajer. Bapak Ibu kalau boleh merefleksikan, kira-kira posisi kontrol Bapak Ibu ada di mana? Sama saya bisa jadi, atau saya terbiasa kok mengulang sebagai manajer. Alhamdulillah, kami harus belajar banyak untuk sampai ke manajer. Ya, kita harus belajar banyak untuk sampai ke manajer. Nah, contoh misalnya, dari mana kita tahu bahwa posisi kontrol kita itu di penghukum atau di manajer dan lain-lain. Jadi ini Bu, Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Umum ya? Ya, sering kita temui seperti ini. Siswa saya banyak sekali Bapak Ibu. Kadang hari ini A, besok si B, besok si C, bergantian. Ya. Nah, ketika guru berada di posisi penghukum, posisi kontrol penghukum, maka dia biasanya langsung menghukum siswa tersebut. Hormat sana, hormat bendera pada 1 jam. Atau berdiri di tiang bendera. Seperti itu ya. Kalau kita berada pada posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah, biasanya kita sampaikan kepada anak-anak, apa yang kamu lakukan ini mengecewakan ibu loh. Seolah-olah suaranya itu bagaimana gitu ya. Karena berharap anak ini tahu, kita buat dia merasa bersalah dengan harapan dia akan berubah perilakunya seperti itu. Kalau pada teman, posisi kontrol teman Bapak Ibu, ya sudah tidak apa-apa. Nanti misalnya berganti ngomong sama Bu Ana, kalau kamu tidak dekat. Posisi teman ya. Sudah sana, biar pulang aja ngomong sama Bu Ana kalau kamu tidak dekat nanti. Itu memposisikan diri sebagai teman. Oke. Yang kedua, yang selanjutnya, Oke. Contoh penerapan posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan hari ini? Kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Konsekuensinya apa kalau kamu tidak seperti itu? Nah, itu pemantau itu. Biasanya guru-guru senior kita ini masuk memantau nih, mengingatkan. Kalau saya aku masih sedikit terkadang masih emosional dalam menangani siswa, ya. Terus juga manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu hari ini? Ya, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Kita ajak anak untuk berpikir, mencari solusi bagaimana kira-kira memperbaiki permasalahan tersebut, kesalahan tersebut. Nah, itu kalau sudah bisa berkata seperti itu, berarti kita ada berada pada posisi kontrol guru sebagai manajer. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Oke, baik. Selanjutnya, nah ini posisi kontrol apakah aku? Ayo ingat tadi ya, ada 5 posisi kontrol guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol mana yang Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Apakah benar? Iya. Kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu itulah adalah kata-kata guru yang berada pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, posisi kontrol guru sebagai apa nih? Kamu gak pernah benar melakukan ini? Ayo. Dengan nada seperti itu kira-kira masuk ke posisi kontrol mana? Merasa bersalah atau penghukum? Oke, berarti ada 2 versi jawaban. Ada yang menjawab pembuat merasa bersalah dan ada penghukum. Penghukum. Kamu selalu saja melakukan kesalahan itu. Itu terus. Kamu aja
yang ditemui setiap hari. Ya kan Bu? Biasa kan kita ngomong kamu lagi gitu. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Wah, manajer. Kalau manajer semua ya Bu ya. Manajer. Yang terakhir, ayo lakukanlah demi ibu, tolong. Ya, apakah benar teman? Iya, benar sekali. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Karena ini kita sudah melakukan kegiatan nih Bu, bikin keyakinan kelas kita 2 bulan yang lalu sama Bu Iis. Ya, karena kalau keyakinan kelas itu lebih mendukung motivasi intrinsik siswa, ya, akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan banyak ya, peraturan sekolah apalagi banyak. Nah, sebaiknya wali kelas dan siswa atau guru mapel mungkin membuat kesepakatan kelas sesuai dengan mapelnya atau kesepakatan kelas ketika kita berada pada posisi wali kelas itu akan sangat baik karena memperkecil ruang lingkup. Jadi anak tidak bingung dan lebih bisa melakukannya, lebih bisa mengimplementasikannya. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini saya ambil contoh di kelasnya Bu Hasriani nih Bapak Ibu, kelas 9A. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kalau misalnya peraturan kan masih ada kata tidak boleh menggunakan seragam lain, tidak boleh, itu kan kalimat negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi kalimat negatif itu dirubah menjadi kalimat positif, menggunakan seragam sesuai aturan. Terus juga sedikit saja agar mudah diingat. Kalau Bu Has ini bikinnya kalau nggak salah kemarin 5, 1, 2, 3, 4, 5 saja untuk diterapkan di kelasnya sesuai dengan kondisi kelas. Dan semua warga kelas ikut terlibat dalam proses penyusunannya. Jadi semua siswa ya boleh diberikan kertas not seperti ini, 1 orang 1. Terus mahasiswa itu boleh menentukan keyakinan kelas apa. Seperti yang kita lakukan 2 bulan yang lalu bersama praktek baik dari Bu Iis. Ya. Lalu kalau sudah, sebaiknya ditempel seperti ini agar mudah dilihat anak-anak, dan kalau ada yang melanggar itu bisa langsung paham kalau dia telah melanggar kesepakatan yang dibuat oleh teman-teman sekelasnya. Baik ya Bapak Ibu. Nah ini kira-kira Bapak Ibu urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu yang mana dulu dari ke-6 ini? Ini ada 6 langkah-langkah. Siapa yang mau mengurutkan? Ada 6 langkah-langkah. Nah, mungkin minta tolong Bu Ana menuliskan 1 sampai 6. Ada yang mau membantu mengurutkan langkah-langkah tersebut, Bapak Ibu? Oke, segitu aja. Meletakkan mana posisi 1 yang harus kita lakukan pertama untuk menetapkan keyakinan kelas. Atau Bu Ana sendiri mau tempel 1 yang ini dulu, 2 ini gitu ayo. Atau teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, terus aja 1 dulu. 1 gede. Oke. Ya Bapak Ibu, di sini ada kertas not yang saya siapkan. Bapak Ibu boleh menempelkan urutan menurut versi Bapak Ibu. Di sini kita bukan mencari benar salah ya Bapak Ibu ya.
Kira-kira siapa yang mau mengurutkan? Ayo. Sudah tersedia angka di sini 1 sampai 6 sesuai langkah-langkah yang ada. Tinggal diurutkan saja, ditempel nomor 1 yang mana gitu. Bu Ana mau mencoba? Bagaimana? Ya, boleh. Mau ajak teman? Boleh, silakan. Bu Susi, apa kali lah. Sama kayak siswa ternyata ya. Sama kayak siswa ya. Ayo, itu ada nomornya. Yang mana? Ayo Bu Ana. Nah, perwakilan. Ya, perwakilan SMP ya. Oke, SMP dulu. Yang mana kira-kira? Atau SMP 2 duluan boleh? SMP 3, 4? Pak Godin? MTS atau Ulul duluan? Ayo. Ini versinya Bu Ana ya. Boleh minta tolong catatkan Bu Indra SMP 1 urutannya. Urutannya catat nanti Bu ini. Nanti kita cek. Nomor 1 kira-kira yang mana? Langkah apa dulu yang kita ambil dalam menetapkan keyakinan kelas? Bisa ya? Oke, dan di papan sampingnya aja Bu Ana. Nah, 1, terima kasih. Sampai 6 dong. Iya. Ayo nomor 2, SMP 2. Bapak Ibu, dimohon partisipasinya. Kira-kira langkah pertama yang diambil Bu Ana adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Apakah sepakat? Atau menurut saya itu nomor 2 malah bukan nomor 6. Menurut Pak Godin 2 itu Bu Ana. Pak Godin ayo nomor 1-nya yang mana? Ayo nomor 1-nya yang mana kalau itu nomor 2? Ayo kertasnya tuh. Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 bimbingnya di sini yang 3. Ya, tempel di sini. Yang nomor 1 menurut Pak Godin yang mana? Oke. Jadi yang ini nomor yang ambil yang nomor 1. Ya, menurut Pak Godin yang nomor 1 ini ya. Saya tempel di sini. Oke. Di sini urutnya nomor 2. Ayo SMP 3. Bagaimana? Atau mau dirubah lagi? Bukan itu nomor 1 nomor 2-nya. Bagaimana? Bisa diganti, emang buat silakan berisi. Mau dilengkapi sekalian, ayo. Langsung berisi, menghemat waktu nih. Langsung semuanya. Nah, oh salah satunya di situ. Ya, 3-nya di mana kalau gitu? 3-nya di mana? Kalau kita sudah paham langkah-langkahnya berarti bisa diterapkan di kelas ya. Oke, sudah dapat 1, 2, 3. Ayo teman-teman SMP 4. Sudah ya? 3. Ayo. SMP 2. Ayo Bu, semangat. Mau diacak lagi boleh Bu. Kalau menurut Ibu udah tepat gitu. Izin sharing yang Bapak Ibu ya, kita bukan menentukan bahwa si A benar, si B benar, si C benar, tidak, tapi kita sharing supaya kita mendapatkan pemahaman yang tepat seperti itu. Tidak apa-apa. Nomor 1 nih berpindah terus dari tadi. Dia belum menemukan posisinya ternyata. Ya,
Oke, 1. Duanya, apakah duanya sudah tepat berada di sana? Langsung Bu, 3-4-nya Bu. Ya. Selesaikan Bu. Ayo tambah lagi. Nah, dapat bantuan dari Pak Yonatan berarti ya. Lima. Nah, ada yang lain. Oke, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Yang lain sudah sepakat dengan urutan ini? Oke, teman-teman dari guru belum Pak Gode belum puas karena dia belum puas. Atau ada lagi yang mau berubah? Pak Gode mau coba semuanya lagi? Ada yang mau ganjal Pak Jainal. Kalau ada yang mau ganjal sudah tenang Pak Gode, makan sudah enak nanti. Ya. Ayo Pak Gode. Ayo teman-teman ulang lah, MTS mungkin SMP 3. Ayo, apakah sudah tepat seperti itu? Iya. Iya, ini baru satu orang yang terdengar. Berarti yang lainnya masih ada gangguan seharusnya itu tidak istimewa. Bagaimana Bapak Ibu? Langsung aja. Oke, kita lihat ya. Meninjau dulu. Nah, sudah buat ya, loading. Oke, apakah sudah benar semuanya? Ternyata yang benar adalah pembuka dan penutup. Nomor 1 dan nomor 6. Ya. Sebaiknya hal apa yang kita lakukan dulu dalam menetapkan keyakinan kelas? Yang pertama itu kita bisa berdiskusi dulu, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Lalu mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tadi itu yang di awal tadi ya Bu ya, yang paling umum adalah profil belajar Pancasila kita. Dan masih banyak nilai-nilai kebajikan lainnya di luar profil belajar Pancasila. Lalu yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tentukan bersama. Setelah itu, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas itu bisa dirubah kok 3 bulan sekali misalnya. Oh iya, murid siswa di kelas saya sudah sesuai dengan keyakinan yang kita buat pertama, ditinjau ulang. Boleh dibuat yang baru untuk menimbulkan disiplin diri yang baru, disiplin positif yang baru. Atau misalnya ditinjau lagi, kenapa ya pada peraturan atau keyakinan kelas nomor 2 ini siswa masih sering melanggar seperti itu. Jadi bisa ditinjau kembali. Dia tidak bersifat paten atau mengikat selama 1 tahun pembelajaran, tidak. Baik Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir kalau saya tidak salah, ini adalah tentang segitiga restitusi. Ya, tadi di awal kita sudah membahas sedikit tuh tentang restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah segitiga restitusi yang harus dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa saja sih yang dilakukan dari tahapan-tahapan tersebut? Pada tahap menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita berusaha memahamkan murid tentang itu.
Apa yang kita lakukan? Biasanya pada tahapan ini atau pada proses ini, guru berkata, berbuat salah itu wajar, kan? Atau kebetulan juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika kamu salah hari ini, ya nggak apa-apa, itu wajar. Atau misalnya ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Yang ingin kita cari adalah solusi dari permasalahan ini. Fokusnya di situ. Kalau kita masih fokus, ayo kita cari siapa yang salah. Ya Bapak Ibu ya. Terus juga kamu berhak merasa begitu. Bukan juga kalau barang saya diambil, misalnya saya akan melakukan hal yang sama kok dengan kamu. Seperti itu. Itu adalah kata-kata pada tahapan menstabilkan identitas siswa. Tahapan yang kita lakukan ketika kita melakukan pembinaan kepada siswa, melakukan segitiga restitusi. Selanjutnya, Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik tadi adalah motivasi dari dalam diri. Ya. Kata-kata yang biasa digunakan pada tahapan ini seperti apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, atau nilai-nilai kebajikan apa yang sudah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira kamu mau apa? Mau jadi apa? Sebaiknya pada saat menanyakan keyakinan, ini tahapan keyakinan, kata-kata ini akan biasa keluar dari mulut kita, ya. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah, di mana berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata yang biasa digunakan pada saat guru memvalidasi tindakan siswa yang salah dalam penerapan segitiga restitusi itu, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan ini? Kalau boleh tahu apa alasannya? Seperti itu. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat dirimu dan itu baik. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Ya, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia memvalidasi tindakan yang salah. Lalu setelah itu kira-kira selanjutnya solusi apa yang terbaik? Bagaimana cara kamu mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini? Seperti itu. Harapannya seperti itu. Baik. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi tadi ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih ingat apakah ini urutannya tepat atau berbeda? Tepat? Beda? Ayo. Ada yang berbeda Bapak Ibu? Yang berbeda atau sudah tepat? Atau ada yang mau menjawab yang tepat yang bagaimana? Kalau saya nomor 1 yang apa? Nomor 1 benar. Kalau nomor 2? Nomor 2 pindah ke nomor 3. Ayo. Kalau dari penjelasan tadi, kita lihat ya jawabannya ya Bapak Ibu ya. Nomor 1 adalah menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan ya. Menanyakan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini sudah benar atau tidak? Benar. Ya. Oke. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu, ini yang terakhir dari kegiatan desiminasi. Jadi saya sudah menyiapkan 5. Kita 5 ya? Pernah? 6. Mungkin satu sekolah 1. Ada yang mau mempraktekannya mungkin, jadi di sini saya kasih oleh-oleh lagi Bapak Ibu, ada 3 contoh kasus
Ya, ketika kita menjadi guru dan ketika kita menjadi siswa, Bapak Ibu boleh memilih kasus A, kasus B, atau kasus C. Sebagai guru, Satu, dua, tiga, empat. Oh sudah. Pak Golden. Kalau set pertama ini set pertama ini Fokus malah. dari mana? Iya. Ayo Bapak Ibu, ada yang mau mempraktekkan mungkin menggunakan kata-kata seperti yang tadi? Satu saja mungkin kita mencoba, habis itu kita selesai. Kasus A, Bu Ida misalnya berperan sebagai guru, Bu Mili sebagai siswa. Itu dirobek aja nggak apa-apa, Bu. Karena di belakangnya ada siswanya. Nah, di gambar berikutnya ada posisi siswa. Jadi mungkin kalau mau melakukan dialog boleh pegang masing-masing. Ya, kita menerapkan segitiga restitusi. Di situ juga ada kata-katanya kok. Ini anak ini nanti kesalahannya di mana, gitu, penekanannya di mana, gitu. Ayo Bu, mungkin ada 2 mic ini. Berdiri atau duduk? Ayo. Satu sebagai guru, satu sebagai siswa. Bisa Bu pilih sebagai siswa. Bawa aja itu Bu, robek juga nggak apa-apa. Itu nanti buat ibu ya, buat ibu deh nanti. Atau mau duduk aja? Oke, yang penting suaranya terdengar ya. Mari kita dengar percakapan bagaimana cara Bu Ida menggunakan segitiga restitusi di sekolahnya nanti. Nah, kali ini Bu Ida akan Bu Ida akan berperan sebagai guru, mungkin ini sebagai siswa yang melanggar aturan. Kasus apa mungkin? Kasus nomor A, B, atau C? Sembarangan ya. Mau ada 3 kasus di situ. Oh, yang depan aja. Jadi kasus A, Bapak Ibu yang lain boleh melihat kasus yang ingin pegang ya. Pindahkan di sana. Oke, yang mencoba. Berarti di sini saya sebagai guru, si Ani ini saya panggil kepala ceritanya. Oke, baik, Ali. Bego banget ya. Baik, silakan Mas Ali. Baik, kira-kira Ali tahu tidak kenapa Ibu panggil ke ruangan Ibu? Enggak dulu. Tidak tahu. Gini, sebelumnya tadi Ibu sempat mendapat laporan dari Amira bahwa Ibu sempat melihat Amira tadi menangis dan Ibu tanyakan katanya diejek oleh Ali. Mengapa Ali membuat seperti itu ke Amira? Udah kok dari sampai hanya bercanda saja di kantin. Bercanda ya. Tapi kan saya ulangan Bu, ulangan kan istirahat tuh. Ketemuan saya sama Amira di kantin. Katanya lah dia, Mir, berapa jam tadi? Dia bilang 60. Terus nanya saya Bu, nilai saya 90 lebih tinggi dari kamu, Oke. Ya. Baik bisa ya Bu, gitu kan. Oke, baik, Ibu paham. Mungkin Ali merasa senang karena nilai Ali lebih tinggi daripada Amira. Oke, berbuat hal seperti itu tidak
bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita hanya ingin mencari solusi dari masalah ini. Seperti itu ya nak. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal seperti itu terhadap Amira. Enggak sih Bu, cuma mau tahu aja. Mau aja. Oke. Saya bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan untuk orang lain. Kira-kira Ali menyadari itu tidak? Tadi Amira menangis Bu, padahal saya tidak bermaksud untuk dia menangis. Oke. Kira-kira apa keyakinan kelas yang kita percayai? Apa ya Bu? Mungkin menghargai perasaan yang lain mungkin Bu. Kemudian kira-kira kamu sudah menunjukkan belum bahwa Ali menghargai apa yang didapatkan oleh Amira? Tidak terpikirkan. Oke, baik. Kira-kira apa yang akan Ali lakukan? Apakah tindakan Ali ini mencerminkan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, minta maaf. Kira-kira apa yang akan Ali lakukan agar Amira bisa maksudnya membalikan perasaan Amira agar tidak menangis lagi? Pertama saya mau ajak Amira main, terus minta maaf sama dia. Di situ ya kami berteman lagi Bu. Oke, baik, berarti sampai di sini Ali sudah memahami perilaku Ali terhadap Amira. Jadi nanti akan dipertemukan Ali dengan Amira. Ali boleh melakukan keyakinan kelas kita. Baik. Keren sekali Bapak Ibu. Keren sekali ya. Saya juga banyak belajar, berarti ini kadang-kadang kalau satu pertanyaan nggak dijawab anak emosinya keluar ya. Bu Ida masih menggali informasi itu sampai Bu Mili bisa menjawab seperti itu, mengarahkan jawaban Bu Mili sampai bisa seperti itu. Luar biasa sekali. Bapak Ibu hebat, terima kasih. Itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu, yang terakhir adalah penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, Bapak Ibu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mata guru, mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini kita berada di posisi kemana, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, menuntun murid, kita posisi kita sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, terima kasih. Sekali lagi mohon tepuk tangannya untuk kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Thank you.
Berarti Lisa sudah paham maksudnya ya. Lalu menurut Lisa, kira-kira solusi apa yang Lisa tawarkan untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi lain kali nanti sebelum tidur alarmnya dicek dulu gitu ya, supaya nanti bisa membantu Lisa untuk bangun lebih awal untuk tidak terlambat lagi. Baik, kalau begitu pulang harapkan ini tidak terulang kembali ya Nak. Oke, terima kasih. Lisa sudah menemui pulang. Sekarang Lisa bisa kembali ke kelas ya. Ingat apa yang sudah dilakukan dan dilakukan ya. Oke, terima kasih ya Lisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa Julianti, kelas 8, SMP 1 Tanjung Palas Utara. Saya senang sekali diajak diskusi sama ibu guru atas perilaku saya yang kurang disiplin. Karena datang terlambat, saya berjanji akan memperbaiki diri dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.